Assalamualaikum Bu Ratna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat. Pak Bahrul sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Ratna. Kemarin kan saya tanya jenengan mau kegiatan kucing dengan Bu Ana, mau konfirmasi benar atau tidak Bu? Benar Pak, saya hari ini ada kegiatan kucing bersama Bu Ana Pak. Oh iya iya Bu. Kemudian untuk waktunya apakah sudah dikonfirmasi Bu kepada Bu Ana untuk kegiatannya? Sudah Pak, kami kemarin sudah sepakat hari ini jam 10 mengadakan sesi kucing antara saya dengan Bu Ana di ruang guru yang sudah saya setting supaya kami bisa berbicara secara leluasa Pak dalam sesi kucing. Ya, untuk jadwalnya Bu mungkin secara spesifik gitu. Saya laksanakan hari ini jam 10 pagi Pak. Oh iya, untuk tempatnya bagaimana Bu? Tempatnya? Tempatnya tadi saya di SD, iya di SD, di ruang guru, Pak. Oh iya 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 benar Bu. Untuk tema yang Ibu akan melaksanakan kucingnya itu temanya tentang apa Bu? Kemarin Bu Ana menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh iya iya Bu. Kemudian Ibu ingin mengembangkan kompetensi dari Bu Ana itu tentang apa Bu yang akan dikembangkan Bu Ana? Saya ingin presence, Pak. Saya ingin melakukan coaching dengan kehadiran penuh, Pak. Sehingga di sana nanti saya bisa bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, seperti itu. Oh ya begitu Bu. Memang bagus sekali ya Bu ya, itu sudah tadi sudah dikonfirmasi, waktunya sudah disepakati ya, jadwalnya juga sama disepakati juga, tempatnya di ruang guru ya Bu ya tadi. Ya, Kemudian temanya tentang si pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi ya. Kemudian tentang kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian Bu untuk Bu Ana sendiri sudah mengkonfirmasi iya untuk hari ini ya Bu ya, nanti setelah ini. Sudah, Pak. Tadi juga sudah disampaikan lagi ke saya ukuran saya. Jadi ya sama Brana, oh iya Bu, saya bilang seperti itu, Pak. Oh iya iya ya bagus Bu. Ya mungkin itu Bu apa bisa dilaksanakan untuk nanti Siap, Pak. segera ya saya dikonfirmasi ya Bu ya kalau nanti sudah selesai dari sana apa saja yang disampaikan Bu Ana dan bagaimana tentang kompetensinya tadi itu kemampuan dari Bu Ana sendiri. Iya, Pak. Ya, dan tidak apa-apa Bu, silahkan dilakukan. Untuk setelah ini nanti saya di sini tinggal mengamati saja tentang tadi yang jenengan sampaikan Bu. Untuk mengkonfirmasi tadi waktu ya, waktunya jam 10 apalagi sudah mepet ini Bu ya. Kemudian jadwalnya, tempatnya di ruang guru, temanya tentang pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi present, kehadiran penuh. Ya Bu Ratna silahkan dilaksanakan. Mungkin dari saya hanya itu saja ya Bu ya. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya Bu silahkan dilaksanakan. Selamat pagi, Bu Ana. Selamat pagi Bu Ratna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ya, kita Oh iya ketemuannya kemarin saya sekarang sudah ternyata ya. ya siang ya. Ya. Oke. Ini Bu Ana kemarin hubungin saya kan kita mau ketemu hari ini. Kita udah ketemu juga
kira-kira yang Iya. mau Bu Ana sampaikan dari tujuan percakapan kita hari ini apa, Bu? Oh iya. Begini Bu, saya punya permasalahan di kelas Bu tentang pembelajaran yang saya rasa itu eh, menjadi terganjal di pemikiran saya. Baik, saya kenapa nih anak-anak gitu. Permasalahannya begini, eh, setiap kali saya ada pembelajaran di kelas, ya katakanlah 5, 10 atau bahkan 15 menit lah awal itu anak-anak itu sangat fokus Bu. Tapi ketika 10 menit berikutnya, setelah 10 menit awal itu anak-anak rame sendiri. Nah itu saya jadi berpikir ini kenapa anak-anak kok rame sendiri, beraktivitas sendiri, tidak tidak memperhatikan yang saya sampaikan seperti itu Bu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya saya tangkap tadi, kondisi kelas di kelasnya Bu Ana itu kurang fokus ya Bu ya, kurang kondusif Iya. ya. Iya, Anaknya rame di 10 iya, menit rame sama sendiri. di 10 menit terakhir ya. Ya betul. Oke, oke. Kemudian kalau misalnya yang Bu Ana harapkan nanti kita ke depannya ini pengennya Bu Ana seperti apa sih dari tujuannya ini? Ya dari tujuannya ini yang jelas saya ingin solusi Bu. Jadi ada pemecahan masalah dari masalah yang saya alami ini ada solusinya. Ya, jadi ada teratasi lah masalah saya. Seperti itu. Oke. Jadi Bu Ana ini masalahnya siswanya nggak bisa fokus ini. Kalau bisa digambarkan ini Bu Ana. Kalau bisa Bu Ya. Ana menggambarkan sedikit tentang pembelajaran di kelas Bu Ana ini tidak fokusnya yang seperti apa ini Bu? Kenapa di 10 menit awal itu anaknya diam, kemudian baru rame gitu? Iya. Kalau saya mengamati ya, kalau dari pembelajaran di kelas saya itu memang di awal itu fokus karena kan saya cenderung jadwalnya pagi Bu ya. Jadi kebetulan saya itu minta istilahnya pagi itu mereka fresh lah, masih masih on istilahnya maksimal gitu, hadir di kelas eh, dan fokus gitu lah. Setelah itu saya lihat kok satunya lari-lari setelah saya sampaikan apa yang kita bahas hari ini, tujuan pembelajarannya itu mereka masih anteng. Nah, setelah itu saya loh, ini kok yang ini ada yang lari, ada yang ngomong sendiri. Nah, setelah saya sampaikan itu, saya jelaskan secara klasikal itu mereka masih fokus. Setelah itu loh, setelah saya jelaskan awal, nah, mereka ramai sendiri, ngomong sendiri, lari-lari. Nah itu yang masalah yang harus saya tangani Bu. Oke Bu Bagaimana? Ana. Dari gimana Bu? Bisa lanjutkan? Ya bagaimana kalau ini harus saya segera atasi gitu Pak, masalah itu biar Iya, tidak iya. berlarut-larut. Iya Bu Ana. Kalau misalnya kembali lagi ya Bu, permasalahannya kan ke fokus anaknya ketika pembelajaran ya. Ya iya. Kalau misalnya dari fokusnya sendiri ini Bu, kalau misalnya Bu Ana skalakan dari 1 sampai 10, itu anak-anak di skala keberapa nih Bu tentang fokus pembelajarannya? Anak-anak itu masih 5, masih Dari 5. 1 sampai 10 Ya, di angka 5 ya, begitu ya Bu ya? ya. Kadang kan mereka di awal memang fokus, setelah itu kan mereka umek sendiri, ribut sendiri, rame sendiri lah gampangannya. Terus tapi juga tidak semuanya juga sih Bu, ada beberapa anak yang juga masih fokus seperti itu. Tapi saya juga punya pemikiran ini berarti ada hal yang harus saya lakukan seperti itu. Iya. Bu Ana berarti dari skala tadi akhirnya Bu Ana kan tahu ini faktor-faktor kenapa mereka bisa tidak fokus dalam pembelajaran. Kalau Bu Ana telaah lagi faktor-faktornya apa saja Bu Ana? Iya. Kalau saya memperhatikan apa yang saya lakukan sendiri ya, saya menilai diri sendiri ya. Berarti saya harus mempersiapkan persiapan pembelajaran lebih maksimal lagi. Persiapan saya diantaranya ya saya berarti harus menyiapkan
pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, murid saya. Ya, dengan saya harus tahu masing-masing anak itu sukanya di apa, minatnya belajar itu dengan apa. Saya harus tahu itu berarti di awal gitu. Kemudian setelah tahu itu saya akan memetakan. Jadi mungkin anak-anak yang suka mendengar, tipe yang mendengar atau auditori itu saya harus sediakan fasilitas ini dengan lembar kerja yang seperti ini. Nah itu. Atau kemudian selain yang suka mendengar, yang lari-lari tadi, nah ini yang aktif, gitu ya, yang kinestetik itu juga harus saya kondisikan atau saya siapkan pembelajaran yang sesuai dengan anak tadi, Bu. Begitupun yang visual, nah itu juga sama. Dan tentu saja ini semua tetap saya harus berpegang teguh pada tujuan pembelajaran. Jadi kan satu materi dengan berbagai macam kegiatan untuk masing-masing sesuai kebutuhan belajar anak gitu. Oke Bu Ana, berarti kalau misalnya bisa saya tangkap lagi nih Bu ya, Bu Ana ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Dimana Bu Ana melihat karakteristik mereka mulai dari kesiapan, minat dan bakat mereka ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Jadi saya harap dengan seperti itu sesuai yang mereka inginkan, belajar yang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Oke Bu Ana. Kemudian Bu Ana, dari fokus pemahaman siswa yang kurang tadi sampai Bu Ana berhasil menjalankan strateginya Bu Ana melalui hambatan-hambatan tadi itu, Bu Ana membutuhkan waktu dalam jangka berapa lama ini? Ini saya perkirakan nanti implementasinya kan mulai minggu ini. Nah, ini saya sudah rencanakan itu, kemudian nanti saya akan tahu kan langsung. Jadi langsung minggu ini pun segera akan saya tahu, mungkin perubahannya tidak signifikan Ibu. Jadi mungkin perlahan-lahan nanti akan terus saya tingkatkan bagaimana membuat kelas itu tidak membosankan ketika ada pembelajaran Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu Ana membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan tidak membosankan. Kemudian Bu Ana, dari dari jangka waktu tadi itu yang sudah Bu Ana tentukan, yang membuat Ana yakin bahwa pembelajaran yang Bu Ana lakukan itu ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu? Yang Bu Ana harapkan, pembelajaran saya ini sudah berhasil seperti itu. Itu yang Bu Ana lihat dari apanya, Bu? Ya, yang saya lihat nanti, yang saya ukur indikatornya nanti yang jelas di awal-awal, karena ini kan saya baru rencana dan akan mengimplementasikannya. Jadi di awal nanti saya akan lihat bagaimana perkembangan anak atau fokusnya anak itu ketika saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya di kelas. Ketika materi pembelajaran ya, ketika anak sudah tidak ramai sendiri, mungkin dengan boleh ramai lah, tapi sesuai dengan yang dibahas gitu. Jadi anak-anak tidak ramai sendiri. Kemudian untuk yang suka mungkin yang kesana kemari lari-lari ya, ini berarti saya harus menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin saya juga akan seperti ini Bu, seperti mungkin menempel atau mungkin mereka belajar di mana yang mereka suka gitu. Jadi pada gaya belajar mereka saya mengikuti gitu. Itu indikator. Jadi mereka itu fokus, tidak rame sendiri. Rame boleh, tapi yang diramaikan itu yang dipelajari gitu. Itu indikator awalnya Bu. Nanti berikutnya yang jelas semua yang dipelajari itu mereka memahami gitu. Jadi ukuran keberhasilannya mohon maaf Bu Ana, suaranya tidak terdengar. Efek akhirnya hasil belajarnya Bu. Oh gitu. Berarti ukuran keberhasilannya Bu Ana tadi, anak yang tadinya nggak fokus, akhirnya yang rame sendiri tadi, jadinya tidak rame, boleh rame asal tetap pembelajaran. Kemudian anak yang lari-lari tadi tidak lari-lari lagi karena sudah
disediakan media Iya kan? pembelajaran sehingga mereka tertarik seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Oke Bu Ana. Seperti Kemudian itu. Bu Ana, oke. Kemudian Bu Ana, dari yang sudah Bu Ana lakukan, mulai dari strategi, kemudian ukuran keberhasilan, kira-kira yang bisa membantu Bu Ana untuk menjaga komitmen agar yang Bu Ana lakukan itu terus berlangsung dan signifikan itu siapa saja? Boleh diberitahu Bu? Iya, yang jelas dengan komitmen yang akan saya lakukan itu yang mendukung adalah diri saya sendiri. Jadi ada internal saya sendiri yang harus saya stabilkan, bahkan harus saya tingkatkan terus. Karena internal saya sendiri kalau sudah kadung malas itu kan ya susah juga. Nah itu harus saya semangati diri sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti yang jelas dukungan dari teman-teman saya dengan saya mencoba untuk membuat pembelajaran dengan strategi seperti ini, yaitu pembelajaran berdiferensi bagaimana. Nanti saya juga akan coba sharing ke teman-teman bagaimana hasil yang juga teman-teman mungkin juga teman-teman akan melakukan ini Bu. Ya, dan tentu saja kepala sekolah juga mendukung dari pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oke Bu Ana. Dan anak-anak tentunya Bu. Oke, oke Bu Ana, berarti ini banyak juga ya yang diajak untuk berkolaborasi ya, mulai dari Ya, kepala sekolah, rekan sejawat maupun anak-anak sendiri ya Bu ya. ya, betul Bu. Kemudian Bu Ana, Bu Ana nanti ketika sudah melaksanakan kegiatan ini, yang bisa Bu Ana lakukan kan sudah jelas tadi ya, seperti yang Bu Ana sampaikan ya. Iya, Kalau misalnya dari percakapan kita mulai awal sampai akhir seperti ini, yang bisa Bu Ana simpulkan apa ya Bu? oh berarti dengan selama ini permasalahan yang saya hadapi kan, masalah saya kan anak-anak hanya fokus di awal, kemudian setelah itu rame sendiri, eh, tidak fokus lagi. Nah ini berarti saya harus memperbaiki eh, cara saya atau pembelajaran yang saya lakukan. Ya saya harus memperbaiki atau membuat persiapan-persiapan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, di mana menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak atau murid saya, menyediakan lembar kerja atau LKS yang bisa mereka lakukan sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai, dan tentu saja tujuan pembelajarannya tidak harus sama gitu, dengan format yang berbeda. Jadi ada Oke Bu. proses, ada konten, serta ada produk nantinya yang mungkin juga akan berbeda, seperti itu. Oke Bu Ana, kesimpulannya sudah disampaikan. Iya. Rasanya Bu Ana sekarang bagaimana nih Bu, setelah tahu di akhir hasilnya kesimpulan yang Bu Ana buat ini Bu? Perasaan Bu Ana bagaimana sekarang? Lega. Oh, lega. Ternyata iya, lega. Senang. Oh, ternyata saya juga dengan permasalahan yang saya hadapi selama ini, yang saya pikirkan, ternyata saya juga punya inisiatif, punya ide, gagasan yang menjawab permasalahan saya sendiri gitu Bu. Karena dan tentunya ini ada banyak Oke, baiklah Bu Ana. ya. Iya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Semoga nanti jika memang Sama-sama. terjadi tidak lanjut, Bu Ana bisa bertemu lagi dengan saya. Saya siap Bu, kalau misalnya Bu Ana nanti tindak lanjutnya sudah dilakukan, Bu Ratna sampai ketemu lagi, saya siap. Pasti saya siap membantu Bu Ana. Siap Bu Ratna, saya juga siap untuk ke Bu Ratna. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama Bu Ratna. Bisa ketemu lagi nanti ya dari Ya. targetnya Bu Ana 1 bulan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bu ya? Dilanjut ke saya. Sudah Pak? Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak. Ya, Bu Ratna, bagaimana tadi saya sudah melihat proses coachingnya jenengan sama Bu Ana
dan juga yang disampaikan tadi memang sudah sangat jelas. Terus bagaimana Bu Ratna tentang kompetensi yang dilakukan oleh Bu Ana, present, kehadiran penuh ya Bu ya tadi ya. Ya, bagaimana Bu? Potensi saya. Ya, kompetensinya yang jenengan lakukan tadi itu saya sangat melihat dan juga mendengarkan ya, itu jenengan sudah sangat bagus, sudah ditanyakan semuanya apa yang menjadi alur dari Tirta dalam kegiatan kucing yang jenengan sampaikan, dari tujuan yang disampaikan Bu Ana juga menyampaikan sangat jelas, jenengan sangat menghadirkan penuh. Saya lihat dengan menganggukkan kepala, dengan kalimat-kalimatnya juga sangat berbobot. Kemudian identifikasinya juga memang sangat bagus ya Bu ya, sudah jenengan sampaikan. Dan juga rencana aksinya dari Bu Ana, jenengan sudah menanyakan apa saja, memang sudah sangat bagus juga. Dan tanggung jawabnya selanjutnya mungkin Bu Ana ada beberapa yang ingin saya konfirmasi, mungkin ya memang itu tentang itu Bu, kesimpulannya dari jenengan setelah kucing dengan Bu Ana, mungkin apa yang bisa jenengan sampaikan Bu, mungkin ada saya kurang ini atau mungkin kesimpulannya bagaimana begitu Bu? Terima kasih. Tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kan saya ingin kehadiran penuh ya Pak. Dari kehadiran penuh tadi saya sudah menjalankan, cuma memang masih ada beberapa kendala tadi Pak. Ketika saya melakukan coaching bersama Bu Ana, ada salah satu guru yang masuk tadi Pak. Jadi teralihkan begitu Pak. Perasaan saya teralihkan. Yang mau saya tanyakan akhirnya tadi saya mau tanya apa ya, seperti itu. Jadi saya memang ke depannya harus memang benar-benar bisa presence Pak. Dan saya harus bisa cari tempat atau lokasi yang sekiranya memang tidak ada gangguan seperti yang tadi terjadi Pak, seperti itu. Kalau yang dari Bu Ananya tadi seperti yang Bapak lihat, Bu Ana tadi ada permasalahan di kelas tentang siswa yang tidak fokus ketika melakukan pembelajaran Pak. Di 10 menit awal mereka anteng, kemudian selanjutnya mereka rame sendiri. Dan Bu Ana akhirnya bisa mendapatkan pemecahan masalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Baik itu dilihat dari kesiapan belajar, minat maupun profil belajar siswanya. Dan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ana juga melakukan diferensiasi proses, konten maupun produk Pak, seperti itu Pak. Iya, tadi memang benar Bu, saya lihat jenengan mungkin ada sekitar beberapa detik atau menit gitu kurang konsentrasi. Saya memang melihat dan memang ada beberapa faktor ya, mungkin kan dari waktu juga karena memang mepet waktunya sholat Jumat dan jenengan juga ada kesibukan lain juga. Memang tadi itu ada yang kayak ngeblank, terus saya lihat itu ada saat mungkin atau saya yang kurang dengar ya Bu ya, tadi itu jenengannya panggilnya Bu Ana atau Ana gitu ya ta Bu? Atau Saya waktu panggilnya Bu Ana kok Pak. Oh iya, mungkin saya yang dengarnya loh ini kok gini terus. Oh ya sudah, berarti kesimpulannya memang sudah saya mau menyampaikan ya Bu ya, hasil supervisi yang saya lakukan, jenengan sudah sangat bagus melakukan alur Tirta, menyampaikan tujuan yang Bu Ana sampaikan tadi juga sudah pas, identifikasinya tentang pembelajaran. Kemudian rencananya memang dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, rencananya aksi langsung dilaksanakan pada waktu kegiatan pembelajaran bulan depan ya Bu ya, itu tadi. Kemudian Bu Ana saya lihat bisa menyimpulkan dan memecahkan masalahnya sendiri atas coach yang dari Bu Ratna sampaikan. Beliaunya sangat merasa lega dan juga perasaannya memang sudah lebih baik karena dengan
kegiatan kucing tersebut sudah sangat membantu dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kemampuan lagi untuk present kehadirannya, saya melihat keramahannya dari Bu Ratna sudah sangat bagus, sehingga Bu Ana bisa menyampaikan secara keseluruhan apa yang menjadi unek-uneknya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bu, mungkin saya bisa menanyakan lagi untuk kedepannya lagi, barangkali Bu Ana mengkonfirmasi untuk kegiatan tindak lanjutnya Bu. Tadi Bu Ana sudah menyampaikan Pak, dan saya juga sudah menanyakan barangkali misalnya nanti butuh tindak lanjut lagi dan membutuhkan saya siap untuk hadir dan memberikan sesi kucing lagi bersama Bu Ana Pak. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih, memang benar sekali Bu. Apalagi dengan kita saling sharing dengan sesama teman, apalagi sama-sama guru penggerak untuk pembelajaran yang lebih bagus lagi, karena memang dari tuntutan dan tantangan zaman global ya pada saat ini, kalau kita tidak pandai-pandai memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, memang anak-anak itu jenuh. Apalagi tadi saya dengar juga anak-anaknya yang suka lari-lari, yang suka enggak konsentrasi, apalagi di tingkat sekolah dasar ini ya Bu ya. Jadi kita memang harus pandai-pandai membuat konten ya, membuat dengan media yang berbagai macam media, selanjutnya tentang kegiatan produknya itu apa saja yang dihasilkan dan sesuai keinginan, minat, dan bakatnya, itu yang paling penting juga. Tadi rencana aksinya yang saya dengar juga Bu Ana menyampaikan dengan menyesuaikan angket ya Bu, atau apa untuk tadi sebelum pembelajaran ya Bu, dengan media pembelajaran akan anak-anak ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu, jadi menyesuaikan dengan keadaan anak-anak. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Ratna? Tidak Pak, tapi nanti misalnya Bu Ana meminta sesi coaching lagi pada saya juga ingin supaya Pak Bahrul juga mendampingi saya kembali Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya pasti akan meluangkan waktu, dan juga memang untuk kegiatan ini kita sama-sama saling belajar untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu dari kegiatan supervisi ini ya Bu ya, dan juga kucing alur tirta yang jenengan laksanakan dengan Bu Ana menjadi kedepannya kita semuanya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu cukup Bu yang saya sampaikan. Mungkin waktunya kurang lebih ini sekitar hampir 28 menitan. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ya Bu ya, mungkin dalam kegiatan supervisi ini yang namanya manusia juga saling mengingatkan, apalagi kalau ada yang kurang bagus dalam pembelajaran. Dengan pemberian berdiferensiasi itu memang sangat baik, karena anak-anak itu memang kegiatannya kita hanya menebalkan saja, perilakunya sudah ada sejak lahir, kita hanya menebalkan. Cukup itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Ratna dan juga Bu Ana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrul.